Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin, amin ya robbal alamin. Pokoknya sehat, bahagia, banyak uang, sukses, semua doa yang terbaik buat teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Mas Rasra Ksatria. Oh, kisahnya juga kisah favorit kita semua ya. Kisah Wasis dan Gali yang pastinya akan selalu menarik untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai lama-lama lagi ya. Pasti udah gak sabaran kan teman-teman untuk menyimak kisah Wasis dan Gali. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Jakarta Selatan. Misteri Bapak Mertua Komandan Sugeng. Kisah Wasis dan Gali. Pagi itu cerah, bahkan sangat cerah. Matahari bersinar terang memanaskan lapangan beralaskan aspal hitam di kantor pusat Yayasan Pelayanan Jasa Keamanan, tempat Wasis dan Gali bekerja sebagai satuan pengamanan atau biasa disebut Satpam. Sesuai agenda rutin, dalam sebulan sekali, seluruh anggota Satpam Yayasan tersebut diwajibkan hadir di lapangan hitam yang ada di bagian belakang kantor pusat yayasan tersebut guna mengikuti kegiatan PBB atau pelatihan baris berbaris, dilanjutkan dengan arahan-arahan dari pimpinan yayasan dan juga dilaksanakan sebagai ajang silaturahmi. Di bawah teriknya sinar mentari pagi yang ditambah panas dengan pantulan panas dari aspal hitam, puluhan satpam berbaris rapi menggunakan kaos hitam ketat dengan logo satpam di sebelah kirinya serta celana kargo berala sepatu PDL hitam. Mereka semua berdiri dengan posisi tegak tanpa ada yang berani tolak-toleh atau bergerak sedikit pun. Pandangan mereka semua tajam lurus mengarah ke depan. Di depan mereka semua berdiri gagah seorang lelaki bertubuh tinggi tegap dengan raut wajah yang tegas, rahang yang kotak menjelaskan ketegasannya. Kumisnya melintang tapi dada tidak berbulu tanpa mengurangi kesangarannya. Kacamata hitam terpampang di wajah menyembunyikan sorot tajam matanya yang berusaha terus mencari siapa anggota yang berdiri tidak sesuai dengan ketentuannya. Dialah Pak Sugeng, pria sangar asal Jawa Tengah, disegani kawan, dihormati anak buah, tapi takut dengan istri di rumah. Pagi ini, kita akan memulai latihan baris berbaris sesuai agenda rutin. Latihan ini tidak akan lama, selama kalian semua bisa melaksanakannya dengan baik dan benar dan juga sungguh-sungguh. Tapi, akan menjadi sangat lama saya buatnya apabila kalian berani ele-elean, ujar Pak Sugeng tegas menggetarkan jiwa siapapun yang mendengar. Nah, kamu itu yang di baris ketiga ya, kamu malah tolak-toleh, teriak Pak Sugeng sambil menunjuk ke arah anggota yang ternyata anggota itu adalah Cecep. Nah, push up kamu 25 kali. Posisi sikap sempurna, kamu malah garuk-garuk selangkangan, ujar Pak Sugeng geram. Nah, kamu juga itu yang di sebelah kanannya. Lah iya kamu, malah nengok-nengok. Push up juga kamu 30 kali. Malah ketawa kamu lihat teman kamu susah. Tunjuk Pak Sugeng lagi. Kali ini yang dituju adalah Gali yang berdiri persis di sebelah kanan Cecep. Siap, jawab Gali dan Cecep serempak dan langsung melaksanakan hukuman push up. Kalian semua ingat, kalian itu harus menjaga jiwa korsa. Jangan pernah senang apabila melihat kawan susah. Jaga kekompakan kita sebagai satuan pengamanan, ujar Pak Sugeng lagi tegas. Sial ini si Cecep, gara-gara dia garuk-garuk anuan, malah aku ikut kena hukum. Jancuk,
Gerutu Gali geram dalam hatinya sambil terus melaksanakan hukuman push up. Matanya melirik sedikit ke arah Cecep yang kala itu juga sedang melaksanakan hukuman push up. Setelah itu, latihan baris berbaris pun dimulai. Semua anggota Satpam melaksanakannya dengan penuh semangat di bawah pimpinan Pak Sugeng. Kurang lebih 1 jam mereka melaksanakan latihan, lalu dilanjutkan dengan arahan dari pimpinan-pimpinan. Kemudian, kegiatan hari itu ditutup dengan acara makan bersama dan ramah tamah. Ngeselin banget sih kamu, Cep. Gara-gara kamu ini, aku jadi ikutan kena push up tadi. Kapok aku, besok-besok baris deket kamu. Apes, gerutu Gali saat mereka sedang makan seusai latihan. Loh, kok malah nyalain Cecep sih? Kan Kang Gali yang ketawain Cecep. Jawab Cecep polos. Iya, aku kan refleks ketawa itu. Dengar kamu kena hukum gara-gara garuk-garuk selangkangan, ujar Gali kesal. Ya sama, Cecep juga refleks garuk atau Kang Gali. Ada semut kayaknya masuk ke daerah terlarang. Jawab Cecep sambil memasukkan paha ayam ke dalam mulutnya. Pokoknya nggak lagi-lagi. Besok aku baris deket kamu. Apes! Sungut Gali sambil mencaplok tempe goreng lalu mengunyah cepat sambil merasa kesal. Wasis hanya tersenyum melihat kelakuan kedua sahabatnya itu. Tak lama kemudian, datang salah satu anggota Satpam lain menghampiri mereka bertiga. Sis, dipanggil tuh sama Pak Sugeng di ruangan, disuruh menghadap, ujar Luken. Kemudian ia duduk di samping mereka. Ada apa, Ken? Si Wasis dipanggil komandan. Apa gara-gara tadi juga kan Wasis di sebelah kiri Cecep tuh? Tanya Gali mendahului Wasis yang baru akan bertanya. Ya nggak tahu ada apaan. Udah sis, buruan, ditunggu tuh di ruangan komandan, ujar Luken lalu menenggak es teh manis milik Gali. Cok, aku belum selesai makan ini. Minumanku malah kamu habisin, asem. Sungut Gali sebal, tapi Luken hanya tertawa dan berlalu pergi. Tok tok tok. Wasis mengetuk pintu ruangan Pak Sugeng. Masuk. Terdengar sautan dari dalam. Wasis membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan Pak Sugeng. Silakan duduk sis. Sapa Pak Sugeng ramah. Terima kasih komandan. Jawab Wasis lalu duduk di kursi kantor berhadapan-hadapan dengan Pak Sugeng. Bagaimana? Lancar segala sesuatunya di komplek perumahan tempat kamu jaga? Tanya Pak Sugeng yang sepertinya berbasa-basi. Siap, Dan. Semuanya aman terkendali, komandan. Jawab Wasis tegas. Bagus, ucap Pak Sugeng puas. Sementara itu, Wasis duduk tegak di kursi berhadapan-hadapan dengan Pak Sugeng yang tampak lebih santai di balik meja kerjanya. Dia bisa menduga Pak Sugeng tentu punya alasan kuat sehingga memanggilnya masuk tidak mungkin kalau hanya ingin berbasa-basi saja. Tetapi Wasis tidak tahu apa yang diinginkan oleh komandannya itu, jadi dia menunggu dengan sabarnya. Suara kipas angin yang berputar di langit-langit ruangan terdengar samar, tak mampu menghilangkan hawa panas sepenuhnya setelah latihan di bawah terik matahari tadi. Pak Sugeng melepaskan kacamatanya, lalu meletakkannya di atas meja. Wajah tegasnya kali ini sedikit melunak, tapi tetap terlihat serius. Wasis, saya dengar dari penjelasan Pak Broto, itu loh padenya Gali, kalau kamu itu memiliki kemampuan lebih dalam hal-hal gaib, ucap Pak Sugeng. Dia menatap langsung ke arah mata Wasis seolah ingin meneliti respons dari bawahnya itu. Apa itu benar, sis? Wasis sedikit terkejut kalau mendengar pertanyaan itu. Dia tak pernah membayangkan pembicaraan seperti ini akan muncul dari sosok Pak Sugeng. Wajahnya tetap tenang, tapi dalam pikirannya beragam perasaan mulai muncul berkecamuk. Ia menarik nafas pelan, lalu menjawab dengan hati-hati. Siap, komandan. Saya memang terkadang bisa merasakan hal-hal yang orang lain tidak bisa rasakan, jawab Wasis. Pak Sugeng mengangguk, terlihat mencoba mencerna jawaban itu dengan seksama. Ia bersandar sedikit di kursinya, tampak seperti sedang memikirkan langkah berikutnya. Jadi sebenarnya kamu itu menguasai kemampuan ini sejak kapan? Tanyanya lagi. Wasis diam sejenak, menunduk sebentar sebelum kembali menatap ke arah Pak Sugeng. Sejak kecil, Dan. Terkadang saya bisa merasakan kalau ada sesuatu yang tidak beres atau ada makhluk-makhluk lain di sekitaran kita. Lalu
Sedari kecil mbah saya membimbing saya dan Galih. Sisanya seperti yang sudah komandan ketahui dari Pak Broto. Kamu yakin? Tidak ada lagi yang ingin kamu ceritakan? Wasis menggeleng. Dia memilih untuk lebih berhati-hati, apalagi yang mengajaknya bicara saat ini adalah komandannya sendiri yang terkenal sangat tegas. Wasis tidak bisa bicara sembarangan. Pak Sugeng tertawa kecil. Pantas saja, Pak Broto bilang, kamu itu adalah orang yang teguh memegang pendirian dan juga berpikir bijaksana. Berbeda dengan Galih. Waktu itu beliau juga bercerita ya, kalau kamu itu seringkali membantu orang-orang di kampung apabila ada kejadian-kejadian yang bersinggungan dengan hal-hal gaib. Wasis terdiam beberapa saat sebelum ia menjawab. Mungkin itu hanya kebetulan, Komandan. Wasis, apa mungkin hanya kebetulan? Walau kamu tidak cerita tentang kasus anak hilang di komplek waktu itu berhasil dipecahkan, tapi saya yakin jika itu ada andil dari usaha kamu dan Galih, kan Pak Sugeng jelas tidak percaya dengan alasan yang diberikan Wasis tadi. Ya, kami berdua memang ada sedikit mengambil andil di sana, Komandan. Wasis memandang komandannya. Perasaan heran semakin terasa karena pertanyaan Pak Sugeng yang semakin melenceng dari pekerjaan mereka. Begitu ya. Tapi kalau dari cerita Pak Broto, kamu itu katanya jauh lebih kuat daripada apa yang barusan kamu ceritakan tadi. Di sini Wasis tidak menyaut. Dia ingin menunggu ucapan dari Pak Sugeng selanjutnya sebelum memberikan jawaban yang memuaskan pada sang komandan. Pak Sugeng duduk bersandar di kursinya. Wasis semakin merasa yakin ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh komandannya itu. Suasana ruangan kembali terasa hening, seolah ada hal penting yang akan dibahas. Pak Sugeng tampak ragu sejenak, menghela nafas panjang sebelum akhirnya ia angkat bicara. Wasis, suara Pak Sugeng kini terdengar lebih rendah daripada biasanya, jauh dari kesan tegas yang biasanya ia tampilkan di hadapan para anggota Satpam. Saya sebenarnya sedang ada masalah keluarga, Sis. Bapak mertua saya, beliau sedang sakit keras. Wasis mendengarkan dengan serius. Matanya terlepas dari wajah Pak Sugeng. Raut wajah komandannya itu seolah menyiratkan keletihan yang amat sangat. Bapak mertua saya itu kan awalnya tinggal di kampung. Tapi setelah ibu mertua saya meninggal dunia, atas permintaan dari istri saya, akhirnya beliau diboyong ke rumah saya yang ada di kota ini. Pada awalnya semuanya baik-baik saja. Sampai pada suatu hari, bapak mertua saya itu tiba-tiba saja jatuh pingsan. Pada awalnya kami berpikir, ya karena hanya demam tinggi lah ya, sakit biasa. Kami pun juga segera membawanya ke rumah sakit. Tetapi setelah beliau sadar, keadaannya sudah tidak sebaik dulu lagi. Kami sudah berusaha membawa bapak ke beberapa dokter terbaik, tapi kondisinya sampai saat ini masih belum juga membaik. Lanjut Pak Sugeng dengan nada sedikit berat. Wasis menunggu sambil mengangguk pelan. Dia bisa merasakan ada tujuan lain dalam cerita ini. Pak Sugeng melanjutkan. Dulu, saya mungkin tidak akan percaya begitu saja terhadap hal-hal seperti ini. Tapi sekarang, saya mulai berpikir bahwa ada kemungkinan kalau bapak mertua saya itu menderita penyakit non-medis. Pak Sugeng memandang Wasis dengan tatapan penuh harap. Saya sudah mencoba membawa beliau kemana-mana, tapi sampai saat ini belum ada yang sanggup untuk mengobatinya. Sampai pada akhirnya kemarin saya mencoba untuk berkonsultasi dengan Pak Broto, dan saya mendengar dari Pak Broto bahwasanya kamu punya kemampuan lebih dalam urusan gaib. Nah, di sini saya ingin meminta tolong sama kamu, Sis. Kamu siap membantu kan? Wasis terdiam, mencoba mencerna permintaan itu. Permintaan ini bukanlah hal yang mudah untuk ditolak, apalagi datang dari sosok Pak Sugeng, sosok yang sangat ia hormati dan sangat ia segani. Tapi sayangnya, Wasis juga sadar ini bukanlah masalah sepele. Maaf Dan, kalau saya boleh tahu sakitnya bapak mertua
komandan itu bagaimana? Tanya Wasis akhirnya. Setelah ia berpikir agak lama, dia mulai penasaran untuk mendengar lebih lanjut tentang penyakit yang diderita oleh mertua Pak Sugeng. Ya, awalnya bapak mertuaku itu cuma demam, tapi semakin lama semakin parah. Tubuhnya lemas, gak bisa jalan, dan sekarang hampir gak bisa bicara. Pada awalnya kami semua di rumah mengira jika itu semua mungkin adalah faktor usia yang semakin menua. Tapi semakin hari justru semakin aneh. Kadang-kadang di malam hari beliau itu meracau, seolah-olah ada yang mengajaknya bicara. Dia tidak jarang juga berteriak-teriak ketakutan histeris sampai tetangga terbangun dari tidur mereka. Saya dan istri saya sudah mencoba segala cara agar bapak mertuaku sembuh, tapi belum ada perubahan sampai saat ini, jawab Pak Sugeng dengan nada frustasi. Wasis mendengarkan dengan seksama. Ia bisa merasakan beban yang kini dipikul oleh komandannya. Pak Sugeng menunduk sejenak, seolah ia malu mengutarakan hal berikutnya. Wasis, saya tahu kamu itu bukan dukun, dan di sini saya juga berjanji, saya tidak akan meminta hal-hal yang aneh-aneh. Hanya saja, kalau memang ada yang bisa kamu lakukan, tolong periksa apa sebenarnya yang terjadi pada bapak mertua saya. Wasis mengangkat pandangannya, melihat Pak Sugeng. Sosok yang biasanya keras ini menunjukkan sisi yang lebih manusiawi kini. Dia bisa merasakan keputusasaan dan juga rasa tanggung jawab yang dipikul oleh komandannya. Siap komandan, jawaban Wasis akhirnya. Suaranya mantap. Saya akan mencoba membantu sebisa saya. Pak Sugeng menghela nafas lega meski raut wajahnya masih menunjukkan kekhawatiran. Terima kasih Wasis. Saya sangat bersyukur karena akhirnya kamu mau berkenan untuk membantu kami. Tetapi saya juga tidak berani berjanji apa-apa, dan selalu Wasis agar Pak Sugeng tidak terlalu banyak berharap. Dan juga saya izin untuk bisa mengajak Galih karena dia akan sangat membantu saya di sana. Wah, tentu. Boleh, kamu bisa ajak si Galih dan katakan padanya kalau nanti saya akan menyiapkan banyak makanan di rumah. Wasis tersenyum. Setelah dirasa selesai, ia pun segera permisi dari ruangan Pak Sugeng. Sis, ada apaan kamu dipanggil ke ruangan komandan, sis? Kena hukuman ya? Hah? Gara-gara tadi? Tanya Galih begitu Wasis kembali ke tempat mereka makan tadi. Gak lah, memangnya aku salah apa sampai dihukum? Jawab Wasis santai. Loh, terus ada apa? Biasanya kan kalau si kumis itu manggil pasti ada masalah, sis. Tanya Galih lagi yang makin penasaran. Sudah, nanti aja di kos aku ceritain. Gak enak kalau di sini banyak teman-teman. Jawab Wasis sambil menyalakan rokoknya. Galih hanya manggut-manggut. Sesampainya di kos, Wasis pun langsung menceritakan kepada Galih tentang permintaan Komandan Sugeng untuk melihat kondisi bapak mertuanya yang menderita penyakit misterius. Loh, si kumis itu tahu dari mana, sis? Kalau kamu ngerti dunia perdemitan? Tanya Galih setelah Wasis selesai bercerita. Dari Pak Demo, Pak Broto, jawab Wasis santai. Lah, kok Pak Deko nggak bilang-bilang ya kalau aku juga ngerti masalah begituan, sis? Tanya Galih yang merasa iri. Ya aku nggak ngerti, Lih. Masa aku nanya-nanya sampai sejauh itu? Jawab Wasis sambil mengisap rokok. Wah, payah nih Pak Deko. Masa iya ponakannya sendiri malah nggak dipromosein? Gerutu Galih kesal. Sis, kalau kamu mau ke rumah komandan, aku ikuti, sis. Kan lumayan bisa cari muka sama si kumis. Biar aku nggak disuruh push up mulu sama dia, pinta Galih penuh harap. Ya, aku bilang besok pulang dinas ya kita akan segera ke sana, dan aku bilang aku maunya ditemani sama kamu. Dan komandan juga bilang katanya nanti mau disiapkan makanan yang enak-enak. Jawab Wasis sambil tersenyum. Nah gitu dong, mantap. Sis, tapi si Cecep jangan diajak ya. Aku masih kesel tadi gara-gara dia aku kena push up juga, ujar Galih sambil berbisik, matanya melirik ke arah kamar Cecep. Keesokan harinya, Wasis dan Galih berangkat menuju ke rumah Pak Sugeng setelah selesai melaksanakan dinas malam. Galih cukup antusias mendengar Pak Sugeng akan menyiapkan banyak makanan untuk mereka. Dia sudah membayangkan akan menikmati makanan lezat di sana. Kalau ada maunya,
Baik juga ya komandan kita ini ya sis. Celetuk Gali. Ya memang aslinya itu Komandan Sugeng itu baik Lih. Beliau itu kan hanya tegas memimpin kita dalam hal pelaksanaan tugas. Jawab Wasis berdiplomasi. Sesampainya mereka berdua di depan rumah Pak Sugeng, Wasis bisa merasakan suasana yang berbeda. Rumah itu terlihat tenang dari luar, tetapi ada hawa dingin yang terasa aneh walau saat itu matahari sedang bersinar begitu terik. Gali yang biasanya ceria juga tampak serius saat mereka mulai mendekati pintu depan. Sis, ini auranya kok kayaknya gelap banget ya sis. Komentar Gali pada Wasis yang sedang mengetuk pintu. Wasis tidak sempat menjawab karena Pak Sugeng sudah membuka pintu dengan wajah yang kusut. Sudah datang. Ayo masuk. Wasis Gali silakan, katanya sambil memberikan isyarat untuk mengikuti. Wajahnya terlihat lebih lelah daripada sehari sebelumnya. Mama, ini loh, sudah datang Wasis sama Galinya, Mak. Panggil Pak Sugeng pada istrinya. Ruang tamu Pak Sugeng terlihat bersih dan nyaman. Di dinding terpampang foto yang berukuran lumayan besar, menampilkan foto gagah Pak Sugeng ketika beliau masih muda dengan berpakaian seragam satpam lengkap dengan segala atributnya. Gali memandangi foto tersebut lalu melirik tipis ke arah Pak Sugeng. Pantes kumisnya baplang. Lawang dari muda kumisnya nggak pernah dicukur, batin Gali sambil menahan tawa. Apa Li? Senyum-senyum, tanya Pak Sugeng seolah tahu apa yang ada di dalam benak Gali. Enggak Dan, itu loh foto komandan waktu masih muda, gagah banget ya. Sampai sekarang gagahnya nggak hilang-hilang Dan, jawab Gali gugup. Ya Li, kita itu harus rajin olahraga biar badan kita sehat dan gagah terus, jawab Pak Sugeng bangga. Tak lama kemudian istri Pak Sugeng datang sambil membawa nampan yang berisikan kopi dan beberapa toples makanan ringan. Ayo silakan diminum Mas, sapa Bu Sugeng ramah. Makasih loh Bu, jadi ngerepotin ini kita, ujar Gali berbahasa basi. Gak ngerepotin kok Mas, jawab Bu Sugeng sambil tersenyum. Ayo silakan diminum. Kalian berdua itu jangan sungkan-sungkan kalau di sini. Ini rumah, beda sama kantor, ujar Pak Sugeng mempersilakan. Setelah minum kopi dan mengobrol basa-basi, Pak Sugeng kemudian mengajak Wasis dan Gali ke kamar tempat bapak mertuanya beristirahat. Bapak ada di kamar belakang. Dari tadi malam kondisinya semakin memburuk, ujar Bu Sugeng lirih. Mereka bertiga berjalan melewati ruang tamu yang rapi, kemudian menuju lorong sempit yang mengarah ke kamar belakang. Semakin dekat ke kamar itu, semakin berat udara yang Wasis rasakan. Pak Sugeng menunjuk ke arah pintu yang tertutup rapat, lalu membukanya. Di sana, di atas ranjang, terbaring bapak mertua Pak Sugeng, lelaki tua dengan tubuh kurus kering, matanya tertutup rapat, nafasnya terdengar berat, seperti sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Wasis berdiri di ambang pintu sejenak, mengamati keadaan sekitar dengan seksama. Wasis bisa merasakan kehadiran energi yang gelap dan menekan di dalam kamar itu. Dia mendekat, duduk di samping ranjang, sementara Gali berdiri tak jauh di belakangnya. Ia diam 1000 kata. Pak Sugeng memijit-mijit dahinya sambil berdiri di sisi pintu. Kami sudah mencoba segala cara, Wasis, Gali. Mulai dari dokter, dukun, pengobatan alternatif, apa saja yang pernah kita dengar. Tapi sampai saat ini masih belum ada yang berhasil, ucapnya lirih. Wasis mengangguk pelan. Dia menunduk. Ada sesuatu yang tidak biasa dari wajah lelaki tua yang ada di hadapannya ini. Saat Wasis mulai fokus, perlahan muncul gambaran di benaknya. Wajah lelaki tua itu berubah. Matanya yang tertutup tampak bergerak-gerak di bawah kelopak. Lalu Wasis melihat ular, seekor ular besar yang melingkar di sekeliling tubuh lelaki tua itu, menjeratnya begitu kuat. Wasis menarik nafasnya dalam-dalam. Penglihatannya semakin jelas. Ular itu berbadan ular tapi berkepala manusia. Telinganya mulai berdenging kuat. Ketika berusaha semakin menanamkan fokusnya, firasatnya mengatakan apa yang sekarang terjadi terhadap bapak mertua Pak Sugeng berkaitan erat dengan masa lalunya. Tak lama kemudian,
Wasis mengajak mereka semua untuk kembali ke ruang tamu. Komandan mohon izin. Wasis memecah kesunyian. Suaranya rendah, tapi cukup untuk membuat perhatian Pak Sugeng tertuju padanya. Menurut penerawangan saya barusan, sepertinya Bapak mertua Bapak ini pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Pak Sugeng mengerutkan kening. Ia jelas bingung dengan apa yang dimaksudkan Wasis. Kesalahan di masa lalu? Maksudnya bagaimana ya? Tanyanya pelan. Apa dulu ada yang sakit hati lalu menyantet Bapak mertua saya? Wasis menggeleng, lalu melanjutkan dengan lebih berhati-hati. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Bapak mertua komandan sepertinya pernah terlibat dengan sesuatu yang tidak baik di masa lalunya. Tadi saya melihat sosok siluman ular. Ruangan itu seketika semakin terasa berat. Pak Sugeng tampak waspada. Maksudmu apa, Sis? Tanyanya. Suaranya terdengar tegang. Wasis tetap tenang. Beliau dulu itu pernah melakukan ikatan perjanjian dengan siluman ular. Biasa disebut dengan pesugihan. Dan siluman itu sudah memberikan kekayaan seperti yang diinginkan oleh keluarga mertua Bapak. Dan saat ini, sekarang adalah waktunya untuk membayar kembali apa yang dulu pernah mereka terima. Pak Sugeng menatap Wasis dengan mata terbelalak. Pesugihan, Sis? Hah? Bapak mertua saya? Wasis mengangguk pelan. Keadaan seperti ini hanya bisa terjadi jika ada perjanjian yang melibatkan makhluk gaib. Siluman ular itu menuntut kembali apa yang dulu dijanjikan sebagai imbalan atas semua kekayaan yang mereka berikan dulu. Pak Sugeng tampak terpukul. Ia menduduk, mencoba memahami apa yang baru saja dikatakan Wasis. Saya benar-benar nggak tahu. Saya benar-benar nggak ngerti soal ini, Wasis. Ya Allah, Pak. Kenapa sampai begini toh, Pak? Pak, ujar Bu Sugeng lirih, air matanya meleleh di sudut matanya. Wasis menatap Pak Sugeng dan Bu Sugeng dengan empati besar. Mungkin beliau tetap merahasiakannya. Lagi pula, siapa orang yang mau mengaku memiliki pesugihan? Tidak akan ada untungnya kalau diumbar. Kalau tidak segera kita tangani. Kasihan beliau, Pak, Bu. Pak Sugeng terdiam sejenak, wajahnya penuh kecemasan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan, Wasis? Wasis menatap komandannya yang masih duduk di hadapannya bersama istrinya. Saya dan Gali akan membantu, Komandan. Tapi ini tidaklah mudah. Kami harus berhati-hati karena ini semua berurusan dengan siluman dan bisa sangat berbahaya. Tapi di sini juga saya akan menjelaskan bahwa apapun yang terjadi nantinya, kita semua harus ikhlas dengan semua yang terjadi. Ujar Wasis berhati-hati. Semua yang ada di ruangan seolah paham apa yang dimaksud oleh Wasis. Tolonglah, Wasis. Ibu sudah ikhlas dengan apa yang terjadi. Saya tidak kuat lihat Bapak menderita seperti itu, ujar Bu Sugeng sambil menangis. Pak Sugeng mengangguk. Wajahnya sedikit lega kala mendengar Wasis setuju untuk membantu. Terima kasih, Wasis. Saya nggak tahu harus bagaimana lagi kalau nggak ada kamu. Saat Wasis akan berbicara lagi, mereka dikejutkan oleh kedatangan anggota keluarga Pak Sugeng yang lain. Mereka semua memandang heran pada dua orang lelaki yang masih memakai baju satpam. Tapi di situ Pak Sugeng langsung menyampaikan secara ringkas atas keberadaan Wasis dan Gali di rumah mereka. Setelah itu, Wasis meminta waktu untuk kembali ke kamar Bapak mertua Pak Sugeng, tapi hanya dengan Gali saja berdua, sementara yang lain menunggu di luar. Pak Sugeng pada awalnya sempat ragu, tapi melihat keseriusan di wajah Gali, ia mengangguk. Baiklah, ucapnya singkat, lalu memberikan isyarat pada keluarganya untuk tetap menunggu di ruang tamu. Beberapa saat kemudian, Wasis dan Gali dengan diantar oleh Pak Sugeng kembali ke kamar tempat di mana bapak mertuanya terbaring. Mohon Bapak, Ibu, dan yang lainnya selama menunggu di ruang tamu agar jangan pernah putus berdoa, dan pintu Wasis yang diamini oleh Pak Sugeng. Wasis menunggu sampai pintu itu benar-benar tertutup rapat, lalu ia berbalik menghadap Gali, matanya menyipit seperti menimbang-nimbang sesuatu. Kamu lihat juga kan, Li? Tanyanya tiba-tiba, suaranya rendah. Sosok siluman ular itu
Ekor panjangnya melilit tubuh bapak mertua Pak Sugeng. Gali menelan ludah. Perlahan ia mengangguk. Yosis, dari tadi itu loh, ekornya terus ngelilit tubuh mertuanya Pak Sugeng. Ya pantas saja napasnya sesak terus. Belum juga Gali menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba ruangan itu terasa bergetar. Sosok yang sedang mereka bicarakan, siluman ular dengan tubuh manusia, muncul di hadapan mereka dengan gerakan cepat. Matanya merah menyala, dan dalam sekejap tubuh Gali terpental keras membentur meja kayu di pojok ruangan. Suara kayu retak terdengar bersamaan dengan tubuh Gali yang mengerang kesakitan. Wasis tak membuang waktu. Dengan sigap ia berjongkok di sebelah Gali, memastikan jika temannya itu baik-baik saja. Tetapi fokusnya tetap tertuju pada siluman ular yang kini berdiri angkuh di hadapan mereka. Kamu gak apa-apa, Li? Tanya Wasis sambil menggenggam bau Gali. Gali hanya mengangguk sambil menahan nyeri di dadanya. Asem, kenapa setiap sedang dalam situasi kayak gini selalu aku aja yang diserang duluan? Hati-hati, Sis. Sepertinya sosok ini lumayan kuat juga ini. Berarti ke depannya kamu itu harus lebih bisa meningkatkan kewaspadaan, Li, demi menjaga situasi kondusif. Aku akan bertarung melawan makhluk ini di alam gaib. Kamu harus tetap waspada di sini, Ali. Jaga tubuhku dan juga jaga bapak mertuanya Pak Sugeng, ujar Wasis panjang lebar. Ya, untuk menghindari keributan terjadi, Wasis memilih untuk bertarung di alam gaib, sementara Gali ditugaskan untuk menjaga raganya dan juga mertua Pak Sugeng untuk mengantisipasi apabila ada makhluk gaib lain yang ingin memanfaatkan celah dan kesempatan. Tanpa menunggu lebih lama, Wasis segera memutuskan dia harus melawan siluman itu di alam lain. Dengan sekali tarikan nafas dalam, Wasis meraga sukma. Tubuh fisiknya tetap di tempat, tetapi jiwanya melesat keluar, memasuki dimensi gaib tempat siluman itu berada. Di alam gaib, siluman ular itu terlihat jauh lebih jelas. Tubuhnya berkilat-kilat hitam seperti sisik ular dengan ekor panjang yang berputar-putar di sekelilingnya. Wajahnya menyerupai manusia, tapi tatapan matanya dingin dan buas. Melihat Wasis yang kini berada di dimensi yang sama dengannya, siluman itu tersadar akan bahaya besar yang mengancamnya. Energi yang terpancar dari sukma Wasis terasa jauh lebih besar. Makhluk itu sadar jika Wasis bukanlah tandingannya. Dia berusaha melarikan diri, melesat dengan cepat menembus dinding kamar. Tak mau kehilangan jejak, Wasis juga bergerak cepat. Dia mengejar, mengikuti jejak siluman itu dengan penuh tekad. Keduanya berlari melintasi ruang-ruang gaib yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang dengan kemampuan khusus seperti Wasis. Siluman ular itu terus bergerak, mencari celah untuk kabur, tapi Wasis tidak memberinya kesempatan. Sampai akhirnya siluman itu terjebak karena Wasis sudah menghalang langkahnya. Pilih menyerah dan lepaskan orang tua itu, atau kau akan kuhancurkan di sini. Sekarang juga, seru Wasis. Suaranya terdengar penuh ancaman. Siluman ular itu mendesis marah. Ekornya bergerak-gerak gelisah. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi, manusia. Aku sudah lama mengikat jiwa lelaki tua itu. Ini semua sudah takdirnya, sesuai perjanjian yang kami buat dulu dan sudah kami sepakati. Takdir apanya? Kau bukanlah penentu takdir, bentak Wasis. Langkahnya maju lebih dekat. Tangannya sudah siap menyalurkan energi untuk menghancurkan siluman itu. Kalian sudah menipunya, sehingga lelaki tua itu menjalankan pesugihan yang kalian tawarkan. Siluman itu tersenyum sinis, berusaha kembali melarikan diri, tapi Wasis tak memberikannya kesempatan. Dengan gerakan cepat, dia segera menyalurkan energinya, membungkus tubuh siluman itu dengan cahaya putih yang menyilaukan. Siluman ular itu berontak, menggeram keras, mencoba melepaskan diri dari cengkraman energi Wasis. Tak ada pilihan lain. Meskipun siluman ular itu tahu jika kemampuan Wasis jauh di atasnya, tapi tak ada jalan lain saat ini selain menghadapinya.
Pertarungan pun berlangsung sengit. Siluman ular terus mencoba melawan. Ekornya berusaha menghantam Wasis berkali-kali, tapi Wasis tetap bertahan. Dia tak memberikan celah sedikit pun. Tak ingin berlama-lama, Wasis memutuskan untuk mengeluarkan jurus andalannya. Mulutnya mulai merapal mantra aji, menghimpun energi terakhirnya perlahan-lahan. Tangan kanan Wasis mulai dari telapak tangan hingga sebatas siku memendarkan cahaya kuning kemasan. Pukulan sinar emas siap menghantam siluman itu dengan satu gerakan yang mematikan. Diawali dengan teriakan menggelegar, cahaya kuning kemasan yang menyilaukan melesat cepat dari tangan kanan Wasis, menghantam telak, menembus tubuh siluman ular itu dan menghancurkannya menjadi ribuan keping. Terdengar suara ledakan dahsyat, lalu disusul dengan suara jeritan siluman ular yang menggema dengan nyaring sebelum akhirnya kepingan tubuh itu berubah menjadi debu dan menghilang di udara. Wasis ternganga, keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Setelah memastikan jika siluman itu lenyap sepenuhnya, ia pun segera kembali ke tubuh aslinya di dunia nyata. Perlahan, ia membuka mata dan mendapati Gali yang masih terduduk di lantai menatapnya dengan campuran takjub dan lega. "Gimana, Sis? Aman?" tanya Gali khawatir. "Sudah beres, Li," ujar Wasis pelan tapi tegas. Siluman ular itu sudah musnah. Wasis menarik nafas panjang. Setelah kembali dari meraga sukma, tubuhnya terasa sedikit lelah, tetapi matanya kembali fokus ke tubuh Bapak mertua Pak Sugeng yang masih terbaring di ranjang. Suasana kamar terasa lebih tenang sekarang. Aura gelap yang tadi menyelimuti ruangan perlahan memudar, dan Wasis bisa merasakan energi jahat itu telah lenyap sepenuhnya. Gali berdiri perlahan, meraba dadanya yang masih terasa sakit. Setelah dihantam oleh ekor siluman ular tadi, dia menatap Bapak mertua Pak Sugeng yang kini terlihat lebih damai, meski tubuh tuanya masih lemah. "Sis, ini beneran udah selesai kan, Sis?" tanyanya pelan. Wasis mengangguk, matanya tajam memperhatikan perubahan di wajah orang tua itu. "Sudah, siluman pesugihan itu sudah pergi. Sekarang tinggal kita lihat apakah Bapak mertua Pak Sugeng bisa bertahan." Perlahan, Bapak mertua Pak Sugeng membuka matanya. Nafasnya terdengar berat, tapi ada kedamaian yang jelas terpancar di wajahnya. Bibirnya bergerak sedikit, seolah ingin mengatakan sesuatu. Wasis mendekat. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba untuk mendengarkannya. "Terima kasih," gumamnya lemah. Suaranya nyaris tak terdengar. Akhirnya aku bisa bebas." Wasis menatap dalam mata orang tua itu, melihat penyesalan di dalam. Dia tahu betul apa yang dimaksud olehnya. Mertua Pak Sugeng sudah lama terikat dengan sebuah perjanjian pesugihan yang mengorbankan kebahagiaan hidupnya dan juga keluarganya. Semua itu dilakukan dulu karena situasi mereka yang serba sulit, tapi sekarang dia sudah terbebas dari cengkraman siluman yang selama ini mengendalikan hidupnya. "Sudah, Pak. Sekarang Bapak bisa tenang," ujar Wasis dengan nada tenang. Ia merasa lega karena telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Bapak mertua Sugeng mengangguk pelan. Matanya perlahan mulai terpejam kembali. Wasis dan Gali tetap berada di tempat, mengawasi dengan cermat setiap gerakan tubuhnya. "Aku akan memanggil komandan dan keluarganya, Sis." Gali segera keluar dari kamar, memanggil Pak Sugeng dan anggota keluarga yang lain agar masuk ke dalam kamar. Setelah mereka masuk ke dalam kamar, semua orang memandangi lelaki tua yang kini tampak lebih tenang itu. Nafasnya semakin lambat, detik demi detik berlalu dengan keheningan mencekam. Gali menatap Wasis dengan mata penuh rasa hormat. Dia berbisik, "Sis, kamu itu loh benar-benar sudah menyelamatkannya, Sis. Keren." "Ini memang sudah jalannya, Li," jawab Wasis singkat. Tidak lama setelah itu, nafas terakhir Bapak mertua Pak Sugeng terdengar. Tubuhnya terkulai lemas, kedamaian terpancar jelas di wajahnya. Dia telah pergi dengan tenang. Tak ada lagi rasa sakit yang telah dirasakannya selama ini. Wasis menunduk. Akhirnya, beliau sudah tenang sekarang.
Semoga arwahnya diterima di tempat yang lebih baik. Amin. Isak tangis perlahan mulai terdengar, tetapi tangisan-tangisan itu bukan lagi karena kesedihan yang mendalam. Itu semua adalah tangisan lega karena orang tua mereka akhirnya bisa pergi dengan cara yang damai, terbebas dari segala beban hidup yang menghantuinya selama ini. Di luar kamar, angin berhembus pelan, seolah memberikan salam perpisahan terakhir. Terima kasih banyak, Wasis, Galih. Saya mewakili keluarga besar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucap Pak Sugeng dengan nada tegas namun tak bisa dipungkiri. Ada rasa sedih yang terlihat di balik wajah sangarnya itu. Sama-sama, Komandan. Sudah menjadi kewajiban kita untuk saling membantu. Saya dan Galih turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, jawab Wasis lalu bersalaman. Sementara itu, di tempat lain, di alam gaib, di dalam istana megah yang seluruh dindingnya terbuat dari emas berkilauan, seorang perempuan cantik bernama Nyi Roro Diat duduk di atas singgasananya. Mahkota bertabur permata berkilau di kepalanya, menandakan kekuasaannya yang tak terbantahkan. Tapi sayang, wajahnya tak memancarkan keanggunan seperti biasanya. Matanya berkilat merah, giginya terkatup rapat, dan tangan kanannya mengepal erat, memancarkan amarah yang siap meledak kapan saja. Di depannya, salah satu prajurit yang ketakutan berlutut, tubuhnya gemetar. Dia baru saja menyampaikan kabar buruk bahwa salah satu panglima terkuat Nyi Roro Diat, siluman ular yang telah menjadi kepercayaannya selama berabad-abad, tewas di tangan seorang pemuda yang berani ikut campur dalam urusan mereka. Kamu bilang apa? Dia mati. Suara Nyi Roro Diat dingin, tetapi ada getaran di dalamnya yang menandakan betapa marahnya dia. Suara itu memantul di seluruh ruangan, seolah menambah tekanan pada setiap makhluk yang ada di istana itu. Pengawal di depannya semakin menundukkan kepalanya, takut menatap mata sang ratu. Benar, Ratu? Dia tewas di tangan seorang pemuda, jawab pengawalnya dengan suara pelan hampir berbisik. Nyi Roro Diat mendadak bangkit dari singgasananya. Gerakannya cepat tapi anggun, walau batinnya penuh kemarahan yang sulit untuk dibendung. Dia dikalahkan oleh seorang pemuda. Berani sekali pemuda itu mengganggu urusan kita, desisnya dengan nada yang tajam. Matanya berkilat merah, menunjukkan betapa besar kebenciannya saat ini. Ia melangkah maju, berjalan dengan penuh wibawa. Di lantai emas yang berkilauan, semua pelayan dan para prajurit terdiam, tak berani menatap wajahnya yang penuh dengan kebencian. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa salah satu panglima terkuatku dibunuh begitu saja oleh manusia rendahan? Ratu itu mengepalkan tangan lebih erat lagi hingga jemarinya bergetar karena tekanan yang begitu kuat. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dengan gerakan cepat, ratu itu mengibaskan jubahnya yang panjang yang terbuat dari sisik-sisik ular emas. Aura hitam pekat keluar dari tubuhnya, menyelimuti ruangan. Udara di sekitaran mulai terasa berat, seolah seluruh istana ikut merasakan kemarahannya. Aku akan memburu pemuda itu sendiri. Dia harus merasakan akibat dari tindakan yang sembrono. Ia melotot ke arah sang prajurit. Cepat, cari tahu di mana dia berada. Pengawal yang membawa kabar buruk itu segera bergegas keluar, tak ingin mengulur waktu. Sementara Nyi Roro Diat berhenti di tengah ruangan, matanya menerawang jauh ke depan. Amarah yang membara di dalam dadanya tak bisa lagi ditahan. Dia akan membalaskan dendamnya. Pemuda itu harus mati di tangannya. Siapapun orang yang berani menantangku pasti akan hancur. Gumamnya pelan, penuh ancaman mematikan. Sementara itu, setelah selesai membantu prosesi pemakaman mertua Pak Sugeng, komandan mereka, Wasis dan Galih berpamitan pulang. Walaupun lelah setelah harus berdinas semalaman dan tanpa istirahat, mereka langsung pergi ke rumah Pak Sugeng untuk membantu keluarga komandan mereka. Namun, ada rasa bahagia terpancar jelas dari wajah Wasis dan Galih. Ya, kebahagiaan karena mereka berdua kembali bisa menolong sesama untuk terlepas dari jerat tipu daya iblis.
Sesampainya di kos-kosan mereka, mereka mendapati Cecep yang sedang duduk seorang diri di beranda kos sambil menghisap sebatang rokok demi mengusir rasa sepi setelah seharian ini ia ditinggal sendirian di kos-kosan. Wah, dari mana aja nih Kang Wasis sama Kang Galih? Kok Cecep nggak diajak-ajak sih? Tanya Cecep dengan raut wajah kecewa. Alah, gayamu tuh Cep. Lawang ngeliat cacing aja kamu takut kok. Apalagi tadi ngeliat ular. Gede lagi ularnya Cep. Jawab Gali sekenanya. Ular? Memangnya Kang Wasis Kang Gali habis dari mana sih? Kok ngeliat ular? Tanya Cecep makin penasaran. Dari kota, habis makan sate ular. Hah? Kamu mau emangnya? Ledek Gali lagi. Kang Wasis, ajak-ajak Cecep atau kalau jalan-jalan lagi ya. Pinta Cecep pada Wasis tanpa menghiraukan omongan Gali. Iya Cep, pasti. Pada waktunya, kita pasti akan berpetualang bertiga ya. Tapi nanti, setelah kamu benar-benar siap. Jawab Wasis sambil tersenyum. Bener ya Kang Wasis, asik. Kang Wasis mah baik, gak kayak temennya yang satu tuh. Kayaknya mah dia gak mau kalau Cecep ikut. Takut kalah keren kayaknya dia mah kalau sama Cecep. Ujar Cecep yang disambut tawa mereka bertiga. Selesai. Luar biasa. Kisah Wasis dan Gali selalu menarik untuk disimak, dan di sini bagaimana duo Satpam Sakti ya berhasil lagi menolong seseorang, dan kali ini yang ditolongnya adalah komandannya sendiri, Pak Sugeng. Waduh, saya udah ngebayangin nih Pak Sugeng, Mas Rastra Ksatria ini mendefinisikannya sangat luar biasa ya, kumisnya melintang, dada tidak berbulu. Aduh, tapi emang sangar ya, banyak ya mungkin teman-teman yang mendapati seorang petugas keamanan seperti Pak Sugeng ini, jadi mukanya tuh yang sangar gitu kan, apalagi pakai kacamata hitam, kumisnya baplang gitu kalau kata Wasis. Dan di sini bagaimana dia memimpin organisasi satu yayasan ya, memimpin segitu banyaknya satpam dengan ketegasannya, memang dengan bertujuan untuk menanamkan kedisiplinan. Dan tadi di awal juga si Gali udah kena aja nih sama Cecep nih, aduh. Dan di sini luar biasa akhirnya bagaimana Wasis dan Gali berhasil membebaskan Sukma dari bapak mertua daripada Komandan Sugeng, yang mana ternyata bapak mertua dari Komandan Sugeng ini melakukan sesuatu di masa lalunya yang keluarganya tidak ada yang tahu. Jadi kalau saya mencoba bedah kisah ya, kalau menurut saya ini adalah dia sebenarnya harusnya sudah meninggal, tapi kayak ditahan sukmanya, kayak di antara di hidup dan mati. Dan mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah pernah mendapati kasus yang demikian, ada orang yang antara hidup dan mati, tapi setelah diobati akhirnya bisa dengan tenang meninggalkan dunia ini. Luar biasa sekali. Dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah barusan, bagaimana sekali lagi ya, pesugihan tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik dan yang pastinya akan berakhir secara tragis ya. Beruntung di situ ada Wasis dan Gali yang bisa menghadapi siluman ular, yang mana siluman ini adalah siluman pesugihan. Dan wah, nih di endingnya ada spoiler nih. Jadi rupanya Ratu Siluman Ular ini tidak terima jika anak buahnya dikalahkan oleh Wasis, dan pastinya makin seru nih untuk episode selanjutnya. Pastinya Ratu Siluman Ular ini akan melancarkan aksi balas dendamnya terhadap Wasis dan Gali. Apalagi juga di ending tadi Cecep udah minta diajak nih, kalau kemana-mana diajak dong, dan Wasis juga udah memberikan sinyal di situ bahwasanya kamu pasti ikut, tapi nanti setelah kamu siap. Wah, makin penasaran. Dari dua Satpam Sakti menjadi trio Satpam Sakti. Keren banget, Mas Rastra Ksatria. Luar biasa kisahnya. Ditunggu lagi pastinya kisah-kisah selanjutnya yang tidak kalah kerennya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Silakan. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan juga buat teman-teman yang suka dengan kisah barusan, ayo dong bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, di-share juga boleh link videonya ke teman-teman yang lain, ke saudara-saudaranya lain, agar juga bisa ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, sekali lagi bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan untuk dibawakan kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini.
Bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Kisah nyata yang diangkat dari pengalaman pribadi ya teman-teman, silakan. Dan buat teman-teman yang sudah pernah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.